Shalom buat teman-teman semuanya yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Apa kabar kita semuanya? Saya percaya bahwa kita semuanya diberkati Tuhan dalam keadaan yang sangat luar biasa. Amin. Hari ini kita mau memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan kita ke surga, untuk memberikan berkat yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Mari saat ini kita persiapkan hati kita saat ini. Kita membawa setiap ucapan syukur kita. Kita membawa setiap hati kita saat ini yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia yang berjanji akan mengirimkan Roh Kudus-Nya buat setiap kita, memberikan damai sejahtera buat setiap kita, bahkan akan menyertai, membimbing, dan akan mengurapi setiap kita sampai saat ini. Amin, saudara semuanya. Mari saat ini saya mengundang setiap kita di tempat ini dan yang ada di rumah. Kita siapkan hati kita saat ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Kita mau menyembah Tuhan saat ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan saat ini. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis buat setiap kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat setiap kami Tuhan, buat setiap nafas yang baru yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Bahkan kalau saat ini kami boleh memperingati Tuhan kenaikan Tuhan-Mu Tuhan di surga Tuhan. Kami rindu Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan turun atas setiap kami. Roh Kudus-Mu akan menyertai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku
dalam lubuk hatiku. Di setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Bahkan janji-Mu yang menopang setiap kami Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu memimpin langkahku dalam setiap waktu, menolongku yang aku mari dengan syukur saat ini dengan segala hatimu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Makasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari berikan pujian dari Allah, nyatakan setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Di setiap masa, tetes air mata dalam hidupku, janji-Mu menopang
buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari naikkan syukurmu, terima kasih Tuhan. Oh, setiap kami lebih lagi Tuhan,
Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Karena setiap penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Bahkan dalam kondisi yang saat ini, yang sedang terjadi Tuhan, Engkau begitu baik buat setiap kami Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Rohku, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Rohku, terima kasih, oh, terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Buat kasih setiamu di dalam kami berterima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah berlaku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami boleh ada Tuhan Yesus pagi siang hari ini Tuhan, kami tahu bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Kalau kami hari ini Tuhan boleh sehat kuat, kami boleh beribadah Tuhan, kami tahu ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas setiap kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan Engkau telah naik ke surga, Tuhan utus Roh-Mu yang kudus untuk tinggal diam dalam hati setiap kami Bapa, menuntun setiap kami Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan berlimpah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Roh Kudus hari-hari ini Tuhan, untuk bisa menuntun setiap perjalanan kami, yang menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Bapa. Biar Tuhan Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Engkau memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya Tuhan, di mana hari-hari ini Engkau tempatkan. Tuhan, berikan visi-visi-Mu Tuhan buat hamba-Mu terkasih. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Kami mau topang beliau Tuhan. Biar Tuhan proteksi hamba-Mu ini Tuhan, dan kuat kuasa dalam-Mu yang kudus. Yang jahat tidak boleh menyentuh kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga besar hamba-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk tempat wakil gembala yang ada Tuhan, yang senantiasa menopang hamba-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, dalam pelayanan, dalam pengembalaan, dimanapun mereka Engkau tempatkan berada. Tuhan, memberkati setiap mereka, tutup bungkus dalam kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan para pemimpin kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Semua dalam cengkraman Tuhan yang sempurna, perlindungan proteksi Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala rayon kami Tuhan, Bapak Budianto Totong, berikut juga dengan wakil gembala Bapak Johannes Raja Guguk. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu terkasih. Berkati keluarga, berkati pelayanan Tuhan. Kami juga minta proteksi perlindungan yang sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati dalam pelayanan pengembalaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, biar Tuhan setiap visi-visi-Mu Tuhan Kau taruh kepada hamba-hamba-Mu terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap gembala-gembala yang ada di rayon Satuhan. Tuhan memberkati setiap gembala-gembala yang ada. Bahkan gembala kami terkasih yang ada di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Jani S. Wawilin, Tuhan Engkau memberkati hamba terkasih. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, untuk istri, untuk anak-anak, kedua anaknya. Tuhan, Engkau memberkati semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun hari-hari ini Engkau tempatkan beliau Tuhan, untuk melayani setiap jiwa-jiwa, proteksi dengan sempurna dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan ada atas keluarga hamba-Mu. Kami topang di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati dengan limpah-limpahnya Tuhan untuk keluarga hamba-Mu. Cukupkan apapun yang mereka perlukan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gembala kami terkasih dalam tangan Tuhan. Kekuatan, kesehatan berlimpah-limpah bagi keluarga hamba-Mu, secara khusus bagi gembala kami terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur juga Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami saat ini boleh berdiri di tengah-tengah bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini kami masih tetap beribadah di tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu. Tuhan, kami mau angkat tangan kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Lawat bangsa Indonesia, pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, gelombang penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sedang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat wabah yang hari ini sedang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami,
Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya dan para menteri yang ada, Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Biar juga Tuhan apapun yang hari-hari ini mereka sedang berbuat, Tuhan kami tahu mereka buat yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Proteksi setiap mereka, berkati setiap mereka ya Bapak. Terima kasih kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapak kami berdoa untuk virus yang sedang mewabah Tuhan di tengah bangsa ini. Tuhan Yesus kami sepakat satu hati Tuhan. Kami mau hardik virus corona COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus keluar dari bangsa Indonesia. Kami mau hardik keluar bangsa virus COVID-19 ini Tuhan dari bangsa ini Tuhan. Dan kami mau lepaskan damai sejahtera, kami mau lepaskan kesembuhan, kami mau lepaskan pemulihan Tuhan. Terima kasih buat setiap orang yang hari ini sedang dirawat Tuhan. Karena virus ini Tuhan kami percaya Tuhan, biar kuasa-Mu sendiri yang tercurah hari-hari ini Tuhan, Engkau yang menyembuhkan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa mulai hari ini tidak ada lagi korban meninggal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan yang sembuh akan semakin banyak dan lebih banyak lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa Indonesia yang terkasih. Biar Tuhan perlindungan Tuhan sempurna atas bangsa kami. Kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang setia beribadah Tuhan. Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini ada di rumah-rumah. Tuhan Engkau memberkati, Kau melawat mereka Tuhan. Yang hari-hari ini sedang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hari ini sedang khawatir Tuhan berikan damai sejahtera berlimpah buat setiap mereka. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar melalui ibadah pada pagi hari ini ada berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Anugerahkan, curahkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap jemaat-Mu yang setia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa syafaat kami pagi siang hari ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Serahkan haleluya semuanya. Ada sukacita siang hari ini yang ada di rumah sama di tempat ini. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan disenangkan atas setiap pujian kita. Amin. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Mari sampai kita berikan Tuhan. Ku
Sorak kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa, sebab Tuhan yang layak terima segala pujian penyembahan kita pada siang hari ini semuanya. Dalam tiba saatnya kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan. Bapak Saudara semuanya, mari setiap kita saat ini persiapkan hati kita saat ini. Kita percaya bahwa ibadah pada saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berjanji buat setiap kita. Tuhan Yesus yang berjanji buat saudara dan saya bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya buat setiap kita, yang tentunya akan menyertai setiap kita. Bahkan dalam keadaan saat ini saudara semuanya, saudara semuanya gak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, memberikan kekuatan buat setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Roh-Mu yang hidup memenuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembahmu. Mari kita pujian ini, panggil Roh Kudus saat ini, nyatakan Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Mari katakan yang menyertai-Ku. Yang menyertai. Mari buka hatimu bagi Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saja kita akan mendengarkan tabur firman Tuhan pada siang hari ini. Saya mengundang jemaatnya dan saya mengundang setiap kita saat ini boleh mempersiapkan hatinya saat ini. Shalom semuanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Saya percaya kalau kita ada di sana waktu itu, pasti kita akan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pada waktu itu heran. Tuhan Yesus lebih tinggi dari biasanya. Mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Mereka dengan terheran-heran memandang ke langit. Sementara itu ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengangkat umatnya adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang berada di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 tertulis bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25, Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Dan sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke sorga. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 28 bahwa salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah akan terjadi di mana orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Mirip dengan apa yang nanti akan terjadi saat kedatangannya kembali. Bukankah kita saat ini melihat bahwa ciri-ciri serangan COVID-19 ini adalah membuat orang ketakutan, khawatir yang berlebihan, dan panik? Ternyata banyak orang-orang yang ketakutan pada hal-hal lain ketimbang kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau keadaan ini berlarut-larut, maka akan banyak orang yang mati ketakutan karena kecemasan ketimbang mati karena COVID-19 itu sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Kita harus bangkit, mengangkat muka kita dan jadi pemenang, sebab penyelamatan kita sudah dekat. Yang artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat gerejanya sudah sangat-sangat dekat. Kita harus menjadi pemenang. Menang terhadap dosa. Menang terhadap iblis. Menang terhadap daya tarik dunia. Menang terhadap kedagingan kita. Sebab hanya para pemenang yang masuk surga. Roma 8 ayat 37 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu, aku lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi aku." Kita akan mengingat tuntunan Tuhan selama ini yang membuat kita menjadi pemenang melawan pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Tuntunan yang pertama, kita disuruh puasa selama 40 hari.
kemudian ditambah 51 hari lagi, yaitu sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Tuntunan yang kedua, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuntunan yang ketiga, gereja harus membuat mezbah doa, pujian dan penyembahan dengan membayar harga, yaitu gereja harus bersatu. Gereja tidak boleh saling menjelekkan. Gereja tidak boleh saling menyerang. Gereja tidak boleh saling menghakimi. Gereja tidak boleh saling menuduh. Dan tuntunan yang keempat, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Dan tuntunan yang kelima, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan badai krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tuntunan yang keenam, kita berdoa agar nubuatan para nabi tentang COVID-19 digenapi. Dan tuntunan yang ketujuh, kita harus lebih banyak berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Dan tuntunan yang kedelapan, kita harus memberi. Kita harus menabur. Dan tuntunan yang kesembilan, kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah terkait COVID-19, yaitu physical distancing. Di rumah saja, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan meningkatkan imunitas tubuh. Dampak pandemi COVID-19 saat ini adalah kita mulai memasuki krisis ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ini yang benar-benar harus kita doakan, karena ini bisa memicu krisis sosial. Tuhan sudah memberikan cara supaya kita menang terhadap dampak krisis ekonomi, yaitu dengan cara kita harus memberi, kita harus menabur. Saya ingatkan bahwa memberi dan menabur itu bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga untuk orang yang kekurangan uang, supaya berkat Tuhan turun ke atas kita. Sebab Alkitab berkata, berilah, maka engkau akan diberi. Saya ingat waktu Tuhan menyuruh saya membangun gedung SICC yang relatif besar. Keuangan yang ada jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Setiap kali akan membayar termin, selalu dengan pergumulan yang berat. Sebiasanya Tuhan izinkan last minute, baru ada uang untuk membayar. Jadi setiap kali kita empot-empotan. Kita hanya bergantung kepada Tuhan, karena kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang itu. Pada suatu hari, di tengah-tengah keadaan kita yang seperti itu, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan memerintahkan kepada saya seperti ini. Kamu pergi ke kota-kota di mana aku akan tunjuk. Kalau kamu tiba di kota itu, ajak gereja-gereja untuk membawa orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter. Pada saat itu belum ada BPJS. Dan orang yang tidak punya pengharapan. Sebab aku akan menyembuhkan mereka. Dan biayanya kamu yang harus mengusahakannya sendiri. Terus terang saya tidak bisa mengerti akan tuntunan ini. Karena di tengah-tengah kita memerlukan uang untuk membangun SICC. Sekarang kita harus mengusahakan uang untuk biaya kebaktian kesembuhan ilahi, di mana ini jumlahnya relatif besar. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara untuk mendapatkan uang itu?
Dan Tuhan memberikan tuntunan. Tuntunan pertama, saya yang pertama-tama harus menabur. Seperti Daud waktu mempersiapkan pembangunan bait Allah. Pertama-tama Daud sendiri secara pribadi yang menabur. Jadi pada waktu itu, saya merekam lagu-lagu saya dengan biaya sendiri. Dan hasil penjualan CD, semuanya saya serahkan untuk pembangunan SICC. Dan tuntunan yang kedua, Tuhan menyuruh saya untuk mengumumkan kepada jemaat untuk menabur. Tuhan berkata, siapa yang menabur untuk SICC, aku akan memberkati bukan hanya secara materi saja, tetapi juga kesembuhan, pemulihan, mujizat, dan lain-lain. Ternyata ketika jemaat mulai menabur, mereka mengalami janji Tuhan. Mereka juga mulai bersaksi, dan makin banyak jemaat yang menabur. Jadi SICC ini dibangun tidak melalui penggalangan dana, tidak melalui pinjaman bank, dan sampai terakhir tidak ada hutang. Haleluya! Tuhan Yesus baik. Karena itu, mari saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk kita menabur bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 itu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat 21b yang berkata, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Ada berapa banyak murid Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Berarti ini juga pesan buat kita semua. Katakan amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Jadi 10 hari setelah Tuhan Yesus berada di sorga, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu menjadi Kristen. Jadi Pentakosta pertama itu dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Azusa Street. Seorang hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta yang kedua.
Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada saat ini dimulai dari awal tahun 1900. Berarti itu dimulai dari peristiwa di Azusa Street ini. Jadi Pentakosta kedua ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa kira-kira 100 tahun ke depan, itu berarti hari-hari ini, Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat dibanding di Azusa Street. Dikatakan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama peristiwa pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dengan adanya Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam acara Trumpet Call tanggal 15 April 2020 di Indonesia, Cindy Jacob dan Chuck Pierce bernubuat untuk Indonesia. Cindy Jacob bernubuat bahwa setelah COVID-19 selesai, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran atas Indonesia, yaitu Pentakosta yang ketiga. Kalau Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem, Pentakosta kedua terjadi di Los Angeles, Azusa Street, maka Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Haleluya! Akan terjadi lambatan Tuhan yang terbesar di Indonesia. Dan Tuhan Yesus berkata, siapkan dirimu untuk pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Roh Kudus akan melanda dengan dahsyat mulai dari timur ke barat. Bersiaplah untuk memasuki era Pentakosta ketiga. Chuck Pierce bernubuat bahwa Tuhan sedang membawa pasukan Tuhan di Indonesia memasuki musim yang baru, yaitu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menampung tuaian jiwa-jiwa. Tuhan sedang menyiapkan penuaian global. Penuaian terbesar akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan Tuhan memberitahu kepada saya agar memeriksa barisan dari kul. Pemuritan akan terjadi di kul. Dan saya minta, sekali lagi saya mau katakan, saya minta agar saudara-saudara bergabung dalam kul. Mari, saya akan berdoa agar Roh Kudus dicurahkan memenuhi kita semua. Dan untuk memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari, saya ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini.
mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh, berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh dengan kuat, berbahasa roh, berbahasa roh. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa. Roh Kudus sedang dicurahkan. Api Pentakosta sedang turun saat ini. Terima kuasa, terima kuasa untuk menjadi saksi Yesus, untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Mari. Lihat keadaan diri saudara. Kalau ada dosa yang selama ini tidak pernah diselesaikan, ini saatnya kita selesaikan. Supaya saudara diberkati. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti saudara di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sudah dikasih Tuhan. Bukan kecauan, pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Dengan suara, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara. Oh rarabasya karabalabala. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima kasih buat penjagaan-Mu selama ini. Perlindungan-Mu terhadap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini, pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan, berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan, kami berdoa buat mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri juga menjaga anak-anak-Mu. Tidak ada yang krisis secara ekonomi Tuhan. Engkau mencukupkan mereka. Malah memberikan hidup yang berkelimpahan buat mereka. Tuhan terima kasih. Terima. Kang terima. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, tempat ini sama di rumah, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah sepekan. Ibadah Raya Minggu, tanggal 24 Mei 2020, pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, akan ditayangkan secara live streaming melalui GBI Home YouTube channel. Ibadah akan dilayani oleh Gembala Rayon 1H, Bapak Pendeta Budianto Totong. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk dapat mengikuti ibadah tersebut. Ajakan berdoa bagi bangsa, ubah atmosfer negeriku. Lawatan Roh Kudus, pulihkan Indonesiaku. Jumat 22 Mei 2020, mulai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, Praise and Worship akan dilayani oleh Symphony Worship. Acara akan dilangsungkan secara live streaming melalui YouTube Sinode GBI Official. Akan dihadiri oleh Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Rev Suset Hattings, Pendeta Gilbert Lumoindong, Pendeta Josia, Abdi Saputra, Pendeta Roni Daud Simeon, Ketua-Ketua BPH GBI, Next Gen Leaders, dengan host Bapak Pendeta Johan Handoyo. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat mengikuti acara tersebut. BPH GBI mengajak kita semua untuk sehati 21 hari doa puasa menjelang Pentakosta. Akan diselenggarakan mulai tanggal 10 sampai dengan 30 Mei 2020 dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Pancasila dan NKRI tetap jaya, dilindungi dari virus corona, diluputkan dari ancaman krisis ekonomi global, lawatan Roh Kudus yang terjadi di hari Pentakosta kita alami, terjadi revival dan penuaian jiwa, amanat agung Yesus dituntaskan. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk dapat mengikuti doa puasa tersebut. Persembahan via transfer. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan minggu ini melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar.
Untuk persembahan umum dan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening GBI Home. Untuk persembahan pembangunan, saudara dapat mentransfer ke rekening pembangunan. Dan untuk persembahan event dan misi, saudara dapat mentransfer ke rekening event dan misi. Demikian warta sepekan GBI Home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Our praise goes up. You reign constant. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.